hakikat puasa Ramadan. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya. Kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba. Juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya. Ia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya dan tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut seorang hamba menaati perintah Tuhannya. Hadirin jamaah tarawih, oleh karenanya sungguh disayangkan ketika orang berpuasa dari syahwat nafsunya yang diharamkan, sementara waktu saat berpuasa namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara haram lain. Ada 4 hakikat yang sementara ini saya temukan hakikat puasa Ramadan. Yang pertama, dengan puasa Ramadan kita wajib meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Hakikat kedua adalah dengan puasa Ramadan kita bisa melatih kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya. Karenanya hendaklah kita jaga perut kita dari memakan makanan atau minuman yang haram waktu berbuka. Hendaklah kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jauhi perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, ghibah yang artinya membicarakan aib seorang muslim yang memang benar ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syara di belakangnya. Jadi walaupun aib itu benar, kita haram untuk membicarakan. Hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram didengar. Juga kita cegah anggota-anggota badan kita yang lain seperti tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa dan perbuatan yang makruh. Demikian pula hendaklah kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan dan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Hakikat ketiga adalah dengan puasa Ramadan
kita dilarang melakukan ghibah dan menceritakan keburukan orang lain. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara tentang dua orang perempuan. Nah ini ibu-ibu perempuan ibu didongengkan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya kedua perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya memakan daging-daging manusia, berbuat ghibah. Hadirin jamaah tarawih Masjid Baitul Matin yang dimuliakan Allah. Hakikat keempat adalah dengan puasa Ramadan kita dilarang melakukan perkataan dan perbuatan yang diharamkan. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa menjadi 3. Menurut Imam Al-Ghazali ya. Beliau berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa orang-orang umum. Yang kedua, puasa orang-orang khusus. Dan yang ketiga, puasa orang-orang yang terkhusus. Yang pertama, puasa orang-orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Yang kedua, puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan dosa. Yang ketiga, sedangkan puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berpikir tentang selain Allah dan hari akhir, dan dengan berpikir tentang dunia. Ini adalah tingkatan para nabi, sidikin dan muqarrabin, karena ini adalah menghadapkan semangat, tekad kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Mungkin kita bisa bercermin tingkat saum Ramadan mana yang kita jalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup lagi oleh pantun ya. Menanam buah oleh petani, kebunnya luas sangatlah bersih. Kutum saya sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih. Untuk ibu-ibu cabai rawit tetap semangat menyediakan sahur ya. Tadi kata Pak Toto, Pak Haji Toto. Ibu-ibu cabai rawit, cantik werija, perajin wirid. Hak wallahu a'lam bishawab. Haqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.